Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ungkapan Kain ini? Kain berkata setelah Tuhan umumkan, "Hei, ini hukumanmu dan ini teguranku." Kemudian apa yang dikatakan oleh Kain kepada Tuhan ketika dia mendengarkan hukuman dan teguran Tuhan? Perhatikan, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Yang pertama yang dilakukan oleh Kain adalah Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kejadian pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi. Aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Misteri Kutukan Kain, yang adalah hukuman Tuhan yang mengejutkan. Jadi khotbah saya pada pagi hari ini di dalam Kejadian 4 ayat 11 sampai 17 saya berikan judul Misteri Kutukan Kain, hukuman Tuhan yang mengejutkan. Jadi judulnya adalah Misteri Kutukan Kain, ya, hukuman Allah yang mengerikan, hukuman Allah yang mengejutkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini sangat menarik karena ini adalah lanjutan dari firman Tuhan yang minggu lalu kita bahas, karena kita akan terus berlanjut dan berseri terus pembahasannya. Saudara, ketika berbicara tentang hukuman Allah yang mengejutkan,
Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih SMA, saya adalah salah satu anak sekolah di sekolah kami yang cukup nakal. Dan saya ingat pada waktu itu saya terlambat. Bukan karena keadaan, tetapi memang sengaja terlambat. Dan pada waktu terlambat itu saya bersembunyi di belakang sekolah. Saya udah biasa terlambat dan biasa dihukum, biasa terlambat dan biasa dihukum, itu biasa bagi saya. Paling kalau terlambat dihukum cabut rumput atau kumpulin sampah, itu biasa. Tetapi pada waktu itu hukuman yang saya terima sangat mengejutkan sekali. Dan hukuman yang sangat mengejutkan itu sangat sulit sekali dan sangat susah saya alami, saudara, menerima keadaan itu. Ternyata ada salah satu teman saya melapor ke wakil kepala sekolah bahwa saya bersembunyi di belakang sekolah. Saudara tahu siapa yang datang? Yang datang adalah wakil kepala sekolah, guru yang paling kami takuti di sekolah. Jadi senakal-nakalnya saya sangat takut sama guru ini. Tahu-tahu muncul di belakang saya dan berteriak, dan mau lari sudah dilihat. Tidak lari pasti akan dapat hukuman dari dia. Dan benar ya, zaman kita dulu waktu sekolah, kalau salah, waduh, rotan bermain, kaki bermain, tangan bermain. Dan itu hal yang lumrah pada waktu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hukuman itu sangat mengejutkan karena yang datang orang-orang yang saya sangat tidak sangka. Dan saudara yang terkasih, inilah yang terjadi pada waktu Kain setelah membunuh adiknya Habil. Saudara, saya mau berbicara sebelum panjang lebar saya berbicara tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau mengatakan, benar, keselamatan Tuhan berikan secara gratis dan cuma-cuma. Kapanpun kita mati karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, keselamatan ke surga sudah Tuhan jamin. Karena Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Karena Yesus adalah jalan keselamatan kita. Tetapi saya mau mengatakan bahwa bukan berarti setelah nama kita ada terdaftar di surga, dan kemudian kita semau kita hidup, semau kita menjalani hidup ini tidak peduli dengan perasaan Tuhan, maka saudara yang terkasih, kita akan belajar dari seorang yang bernama Kain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 11 dan ayat yang ke-12 kita bisa melihat ini adalah merupakan bagian yang pertama yang kita pelajari. Bagian pertama yang kita pelajari adalah di situ kita bisa lihat hukuman dan teguran Tuhan. Hukuman dan teguran Tuhan. Bagian pertama ayat 11 dan ayat 12 kita bisa melihat bahwa setelah Kain jatuh ke dalam dosa, membunuh adiknya yang tidak bersalah. Sama sekali, Habil sama sekali tidak bersalah kepada Kain. Apakah saudara bisa mendapatkan kesalahan Habil terhadap Kain? Tidak ada. Persoalannya adalah kenapa Kain kemudian marah kepada Habil? Hanya karena Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dan kemudian Kain marah terhadap Tuhan. Saudara lihat, hampir seluruh kehidupan anak Tuhan yang memiliki persoalan dengan Tuhan, dia pasti akan bermasalah dengan orang lain. Betul nggak? Kalau punya masalah dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia juga akan bermasalah dengan orang lain. Habil tidak punya kesalahan apapun. Ya, kemudian dengan begitu marahnya dibawa ke kebun, kemudian dipukul kepalanya sampai mati. Dan setelah pembunuhan itu, Tuhan menyampaikan hukuman dan teguran. Saudara yang terkasih, kalau itu terjadi kepada kita, ketika kita berbuat sebuah kesalahan, dan kemudian Tuhan menegur kita, dan mulai Tuhan menghukum kita, saya mau mengatakan hukumannya bukan neraka, tapi di bumi ini. Kisah sudah menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapa dan anak. Ya, ketika seorang anak salah, dipukul. Ketika seorang anak salah, dipukul di bumi ini. Pukulan Tuhan macam-macam bagi kita hari ini. Bisa sakit, bisa usaha gagal, macam-macam. Bisa pelayanan tidak berkembang dan sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau seandainya kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian Tuhan memberikan hukuman dan teguran bagi kita, mungkin mudahnya kita akan berkata, saya akan bertobat. Betul kan? Saya akan mengakui kesalahan saya, dan saya akan bertobat, dan saya tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama itu. Saudara yang terkasih, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Kain, dan apa yang Kain lakukan setelah ia mendapatkan hukuman dan teguran dari Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ayat 11 mengatakan, maka sekarang terkutuklah engkau. Kata terkutuk artinya adalah bentuk hukuman Tuhan kepada Kain setelah Kain melakukan sebuah pelanggaran dosa. Jadi Tuhan menghukum Kain
ya, menghukum Kain dengan kutuk, ya. Kutuk macam-macam di dalam Alkitab, ya. Kutuk ada dalam bentuk perkataan, kutuk ada dalam bentuk pendisiplinan dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ayat 11 menyampaikan setelah Kain melakukan dosa, Tuhan menghukum Kain dengan kutuk. Apa bentuk kutuk dari Tuhan? Ada dua di sana, bentuk kutuk dari Tuhan. Yang pertama kita lihat ayat 11, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Yang pertama, kutuk yang pertama menghasilkan bahwa Kain tidak akan mendapatkan berkat yang melimpah dari tanah itu. Perhatikan baik-baik ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Jadi bentuk kutuk yang pertama, hukuman yang pertama kepada Kain adalah karena pembunuhannya itu, maka Kain dikatakan bahwa berkat yang diterima oleh Kain tidak akan pernah penuh. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ayatnya yang ke-12 berkata, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Yang kedua adalah, perhatikan baik-baik. Ini sangat menyedihkan sekali keadaan seperti ini. Jadi jangan pandang enteng dengan dosa. Yang kedua adalah di sini dikatakan bahwa akibat dosa yang dibuat oleh Kain, Tuhan mengutuk dengan berkat yang tidak melimpah, dengan berkat yang tidak penuh. Yang kedua, Kain menjadi orang pelarian, hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan. Dan yang kedua, bukan hanya hidup dalam tanpa tujuan, tetapi bisa kita lihat ayat yang ke-14. Perhatikan ayat yang ke-14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Yang kedua dari kutuk itu, bukan hanya hidup tanpa tujuan, tapi hidup dalam ketakutan. Karena tanpa Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak menyertai dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi atas kehidupan Kain. Kain sudah tahu persis karena kesalahannya Tuhan mengutuk. Bentuk kutukan yang terjadi atas kehidupan Kain adalah Kain tidak akan pernah menerima berkat yang penuh dalam hidupnya. Dia mau bekerja seperti apapun, dia mau kerja sepenuh apapun, dia mau banting tulang seperti apapun, dia tidak akan pernah mungkin diberkati dengan berkat yang melimpah. Yang kedua dari berkat ini yang lebih mengerikan adalah hidup tanpa tujuan. Bukan cuma hidup tanpa tujuan, tapi kehidupannya penuh dengan ketakutan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini saya ingat sekali. Saya nggak ngerti loh. Ya, tante-tante saya beberapa tahun yang lalu telepon saya. Dia nelpon saya, dia mengatakan, bukan main kamu Sigit. Tante tahu kamu cara hidupmu, nanti kamu sudah jadi pendeta. Tante dengar cerita tentang hidupmu dari adik-adikmu, dari ayahmu, dari mamamu. Bagaimana cara hidupmu dulu. Mabuk-mabukan, judi, dan sebagainya. Bukan main, tidak ada di garis keturunan kita yang seperti itu, Git. Tidak ada. Karena memang kalau ikut dari garis keturunan ayah saya, semuanya orang-orang yang baik-baik sekali. Orang-orang yang berpendidikan. Dan nanti saya baru seperti itu. Saya sendiri nggak ngerti seperti itu. Karena dosa tentunya membuat saya menjadi seperti itu. Sejak kecil saya menjadi anak yang sangat tidak suka dengan aturan. Sangat tidak suka dengan aturan. Sehingga seringkali saya melakukan kesalahan. Dan selalu saja ayah saya pukul. Setiap kali pulang, saya selalu ketakutan. Setiap kali saya bergaul, saya selalu ketakutan. Karena dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan akan dipukul oleh ayah saya. Dan hidup yang penuh dengan ketakutan itu tidak nyaman, saudara. Nggak nyaman. Tidak tentram. Dan kita mau kerja, kita mau melakukan apapun tidak akan jadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita bisa lihat, pelajarannya kita bisa lihat dari peristiwa ini, saya mau bilang, benar keselamatan gratis. Karena Tuhan sudah membayarnya secara cuma-cuma di kayu salib. Tuhan sudah membayar dengan harga yang mahal dan Dia memberikannya kepada kita secara gratis. Benar keselamatan itu hanya karena anugerah Allah. Tapi saya mau bilang, saya mau ingatkan sekali lagi. Ada yang bertanya sama saya, kira-kira Kain orang percaya tidak waktu itu? Iya. Buktinya mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi konsekuensi dari kesalahan yang dibikin oleh Kain
Itu tidak gampang, saudara. Saya mau bilang sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, saudara dan saya, benar keselamatan gratis, Pak Cengli. Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai bentuk anugerah. Tapi saya mau ingatkan, dosa selalu memiliki konsekuensi hukuman dan teguran dari Tuhan. Dan kalau kita belajar dari apa yang kita pelajari hari ini, sehingga jangan heran banyak orang yang tidak diberkati Tuhan dalam hidupnya. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak diberkati hidupnya oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu, kehidupan dosa akan membuat hidup kita tanpa tujuan. Dan kita akan penuh dengan ketakutan. Karena apa? Karena kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari sumber kekuatan kita. Kita jauh dari sumber pertolongan kita. Bukannya jauh, Tuhan selalu ada dalam diri kita. Tetapi kita yang tidak pernah merasakan kekuatan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita? Karena dosa. Yang menarik adalah sikap Kain terhadap hukuman dan teguran Tuhan. Kalau kita membacanya pada ayat yang ke-13 selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sikap Kain terhadap teguran dan hukuman dari Tuhan. Apa yang kita pelajari, saudara? Kita akan belajar bagaimana supaya kita punya sikap yang benar dan tepat ketika kita ditegur oleh Tuhan karena kesalahan-kesalahan kita. Oke, perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah bagian yang kedua, ayat 13, 14, dan 16. Itu adalah yang kedua, respon Kain atas teguran dan hukuman dari Tuhan. Saudara lihat, kalau itu terjadi pada kita, mungkin kita akan berkata, Tuhan, oke, saya salah Tuhan. Saya ingin bertobat. Saya ingin kembali lagi Tuhan. Seperti sedia kala sebelum saya membunuh adikku. Mungkin kita akan seperti itu. Tetapi kita lihat, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Kain. Perhatikan, kita lihat. Kita baca ayatnya yang ke-13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ungkapan Kain ini? Kain berkata setelah Tuhan umumkan, hei, ini hukumanmu dan ini teguranku. Kemudian apa yang dikatakan oleh Kain kepada Tuhan ketika dia mendengarkan hukuman dan teguran Tuhan? Perhatikan, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Yang pertama yang dilakukan oleh Kain adalah Kain tidak bertobat. Kain tidak mengakui kesalahannya. Saya mau mengatakan pertobatan itu bukan cuma berbicara sadar kesalahannya, tetapi pertobatan adalah di mana hati dan pikiran kita berpaling kepada Tuhan. Ya, ini bukan seperti seorang pencuri ayam yang saya jelaskan 2 minggu lalu. Seorang pencuri ayam ketika ditangkap polisi dia tidak melakukan lagi. Kenapa? Karena takut ditangkap lagi. Itu bukan bertobat yang seperti itu. Ya, karena kalau dia udah tidak takut lagi sama polisi, dia akan bikin lagi. Tetapi pertobatan itu bukan karena takut ditangkap, bukan karena takut dihukum, tapi pertobatan adalah satu bentuk pengubahan hati dan pikiran untuk tidak lagi berbuat. Karena kalau hati dan pikiran tidak diubahkan, tetap akan terjadi lagi, akan kambuh lagi, akan kambuh lagi, akan kambuh lagi, dan akan kambuh lagi. Saudara lihat, apa yang dilakukan oleh Kain? Kain tidak bertobat, tetapi Kain menganggap bahwa Kain menganggap apa? Menganggap tindakan Tuhan apa? Apa tindakan Tuhan? Ya, apa? Kejam. Ya, betul atau tidak adil. Tindakan Tuhan kejam atau tidak adil. Saudara lihat, dia berkata, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Saudara lihat, Tuhan ketika bertindak tidak pernah salah, betul nggak? Ketika Tuhan bertindak atas kita, ketika Tuhan memberikan hukuman kepada kita, ketika Tuhan mencambuk kita, ketika Tuhan menghajar kita, itu tepat sasaran. Waktunya pun tepat pada sasarannya. Tetapi tidak seperti Kain. Harusnya yang Kain katakan apa sama Tuhan? Tuhan, terima kasih untuk hukuman yang sudah Engkau berikan. Tuhan, terima kasih, inilah caramu Tuhan untuk mengubahkan dan membuat aku bertobat. Tapi lihat, tidak ada rasa penyesalan di dalam diri Kain. Pak Tony bisa lihat ada penyesalan dalam diri Kain, Pak Tony? Saudara lihat ada rasa penyesalan dalam diri Kain dari ungkapan ini? Tidak. Bahkan ia membela diri, betul nggak? Ia membela diri terhadap kesalahannya. Ini orang jahat banget. Saudara tahu nggak dia ini? Saya menganggap dia seperti orang psikopat. Ya, psikopat itu kalau orang psikopat, dia melakukan kesalahan, dia seperti tidak merasa bersalah. Saudara lihat, apa yang dilakukan oleh Kain? Dia bunuh Habel. Tok!
pulang ke rumah masih duduk santai-santai minum teh makan roti. Dia merasa tidak bersalah sama sekali atas kesalahannya. Saudara lihat, Kain biasa-biasa saja. Bahkan Tuhan tanya, "Hei, di mana adikmu?" Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Tidak ada rasa bersalah. Ketika Tuhan hukum dia pun, dia masih membela diri dan menganggap tidak salah atas apa yang dilakukannya. Ini orang betul-betul kejam orang ini. Hati-hati saudara. Kalau Tuhan sudah tegur kita dan kita tidak merasa bersalah, hati-hati. Saudara yang terkasih, hukumanku itu lebih besar. Dia menganggap Tuhan kejam dan menganggap Tuhan tidak adil atas kehidupannya. Selanjutnya saudara, yang kedua, menganggap tindakan Tuhan itu adalah satu tindakan bukan hanya tidak adil, bukan hanya jahat, tapi satu tindakan seperti menghukum tidak habis-habisnya. Dia berkata pada ayat yang ke-14, "Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan..." Saudara lihat, gambaran selanjutnya yang diceritakan oleh Alkitab sikap Kain terhadap Tuhan adalah Tuhan itu bukan hanya tidak adil, Tuhan bukan hanya jahat, tetapi Tuhan selalu bertindak salah atas hidupnya. Bisa bayangkan Tuhan, saudara lihat, sekarang dari engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Saudara lihat, dia menghakimi lagi Tuhan. Apa yang dilakukan dengan penghakimannya terhadap Tuhan? Ini terang-terangan, saudara, dibilang langsung sama Tuhan. Benarkah Tuhan tidak lagi menyertai dia? Benarkah Tuhan tidak lagi memimpin dia? Saudara lihat, sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Dia hakimi Tuhan, dia persalahkan Tuhan, tidak akan lagi memimpin. Banyak lagi anak-anak Tuhan berdoa, "Tuhan, kenapa engkau tidak menjaga aku, tidak menyertai aku Tuhan?" Seorang pelarian dan penggembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah mereka akan membunuh aku. Saudara yang terkasih, ini adalah suatu ungkapan, bukan hanya ungkapan tentang mempersalahkan Tuhan, tapi bentuk kesombongan daripada Kain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya susah jadi anak pertama itu susah memahami orang tua biasanya. Ya, siapa di sini yang anak pertama, anak tertua? Pak Desmond anak pertama enggak? Saudara tahu enggak? Susah jadi anak pertama. Terkadang kita anggap bahwa adik-adik kita lebih disayang oleh orang tua kita, bener enggak? Ya kan? Mama ini, papa ini selalu lebih sayang sama adik-adikku. Selalu lebih sayang. Aku sedikit dimarah, aku sedikit dimarah. Ya, padahal tindakan orang tua itu tidak ada pilih kasih, bener enggak? Nanti setelah kita besar punya anak baru kita sadar, benar ternyata mama kita selalu bilang apa? Nanti kalau kamu sudah punya anak, baru kamu tahu. Ya enggak? Itu sama tadi malam pada waktu kami beribadah memperingati 100 hari meninggalnya Pak Ener ya, Bu Ener ya. Saya mengatakan di khotbah itu, ya paling tidak setelah meninggalnya Om Ener, biasanya pasti Tante selalu di kamar, lihat bajunya, gitu ya Tante ya. Mungkin cium-cium bajunya, teringat kasih sayangnya, teringat cintanya, teringat kesabarannya, teringat juga marah-marahnya mungkin. Teringat semua tentangnya, tentang dirinya. Setelah direnungkan ternyata Om Ener begitu sayang sama Tante, betul kan? Saudara, kemudian ada yang bertanya begini, "Pak, apakah nanti di sorga kita masih seperti hubungan dengan suami istri?" Enggak. Karena nanti di kebangkitan kita tidak akan kita hidup seperti malaikat, tidak kawin-mawin, tidak ada. Jadi saya mau bilang, kehidupan berumah tangga itu kesempatannya hanya di bumi. Ya, saudara tidak akan dapat lagi kesempatan untuk hidup seperti suami istri membangun rumah tangga nanti setelah meninggal. Enggak, manfaatkan baik-baik rumah tanggamu. Ya enggak. Cintai baik-baik pasanganmu, karena kamu enggak akan lagi menikmati hubungan rumah tangga kalau sudah meninggal. Kalau masih ada pasanganmu, sayang baik-baik. Kalau masih ada bersama-sama dengan pasanganmu, cintai dia baik-baik. Karena kamu tidak akan lagi menikmati rumah tangga itu ketika engkau meninggal. Oleh karena itu yang belum menikah, cari baik-baik pasangan yang baik-baik. Jadi lebih baik lambat menikah daripada salah menikah. Ya kalau sudah menikah ya nikmati bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa ini juga bisa saja membuat diri kita seringkali kecewa ketika kita dipukul oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, diberikan hukuman dan teguran oleh Tuhan. Seringkali kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, respon pertama kita seringkali kita kecewa dengan Tuhan.
Seperti yang dilakukan oleh Kain. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau buat seperti ini? Kenapa Tuhan begitu berat tantangan yang harus kuhadapi? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Terkadang memang pada waktu itu kita nggak ngerti. Tapi nanti di waktu yang akan datang ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti bahwa semua yang Tuhan buat itu baik. Sekarang kita lihat, saudara lihat, Tuhan menghukum dan menegur Kain dengan kutuk tadi. Berkat tidak berlebihan. Kemudian dikatakan lagi apa tadi? Hidup dalam ketakutan, ya, hidup tanpa tujuan, dan kemudian respon Kain sangat negatif terhadap Tuhan. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang akan Tuhan buat terhadap sikap negatifnya Kain ini? Kira-kira apa yang akan Tuhan perbuat, apa yang akan Tuhan lakukan terhadap sikap Kain ini? Apakah Tuhan marah lebih murka? Apakah Tuhan kemudian mengancam? Apakah Tuhan kemudian meninggalkan Kain? Kita lihat, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta, Tuhan berkata apa? Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat, saudara lihat. Masih ada pembelaan Tuhan terhadap Kain. Ini Tuhan kita, Allah yang hebat, Allah yang kasih. Allah bukan Allah yang kemudian seperti kita yang selalu saja membalas kejahatan dengan seperti kita, saudara dan saya termasuk. Ya enggak. Tapi Tuhan enggak. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Saudara lihat, Tuhan masih bela Kain, masih jaga Kain, masih sertai Kain, masih memberkati Kain lagi. Saudara lihat. Kemudian apa yang terlangsung? Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian Tuhan kasih tanda sama Kain supaya kalau ada orang ketemu sama Kain, jangan ada yang membunuh. Saudara lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Itulah yang Tuhan buat bagi kita. Terkadang kita meninggalkan Tuhan, terkadang kita dengan sengaja menyakiti hati Tuhan, terkadang kita dengan sengaja melukai hati Tuhan, terkadang kita sengaja membuat hati Tuhan terluka atas sikap, perilaku, tindakan hidup kita. Tetapi saya mau cerita, saya mau bilang, tinggalkan gambaran Tuhan yang jahat atas hidupmu. Tinggalkan gambaran Tuhan yang tidak baik atas hidupmu. Dari sejak kitab Kejadian, kita sudah belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang lemah lembut, bukan Allah yang pembalas atas setiap perilaku dan sikap kita. Saudara, kata tanda ini, ya banyak orang udahlah berdebat apa tandanya, banyak orang berdiskusi, tandanya inilah, tandanya itu. Alkitab tidak kasih tahu kita tandanya apa. Yang jelas ada tanda supaya Kain jangan dibunuh. Udah, stop sampai situ. Jangan lagi berpikir tentang tandanya gimana sih, modelnya seperti apa sih. Udahlah, kita jangan seperti orang-orang lain. Kalau Alkitab cuma bilang tanda, ya tanda. Apakah ada tompelnya di sini atau tompelnya di sini? Udah, pokoknya tuh tanda orang tahu bahwa Kain jangan dibunuh karena itu milik Tuhan. Jadi seberat apapun, kalau kita lihat dari peristiwa ini sikap Tuhan terhadap Kain, yang kita bisa pelajari apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, Tuhan tidak pernah mengurangi kasihnya kepada saudara, karena kasih Tuhan itu tetap. Kasih Tuhan terhadap saudara dan saya tidak bergantung atas saudara mengasihi dia atau tidak. Enggak. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak mengasihi saudara, buang, itu salah. Allah itu kasih. Allah tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah hanya karena saudara dan saya tidak mengasihi dia. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah hanya karena saudara tidak mengasihi dia. Karena Allah adalah kasih. Semua yang Tuhan buat adalah kasih. Termasuk hukuman dan teguran yang dilakukan oleh Tuhan kepada Kain. Itu adalah bentuk. Karena kalau tidak dihukum, kalau tidak ditegur, Kain akan melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi. Benar nggak? Jadi Tuhan membingkai hidup kita dengan tegurannya. Ini bingkainya. Bingkai membatasi kita supaya kita jangan lebih jahat. Jadi kalau boleh dikatakan di atas ini, garis ini dan garis bawah ini teguran. Garis ini dan garis ini adalah hukuman. Teguran dan hukuman, walaupun ini kesannya negatif,
Tapi semua yang Tuhan buat ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita, agar kita jangan lebih jahat. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya Tuhan tahu kita berbuat kesalahan, Dia tidak tegur dan Dia tidak hukum, kita akan lebih jahat lagi. Bener nggak? Sehingga kalau seandainya kita ditegur oleh Tuhan, kita dihukum oleh Tuhan, harusnya yang apa yang kita bilang, kita angkat tangan kita dan berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan saya. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan saya untuk saya bertobat. Bertobat itu artinya tidak hanya takut, tapi pertobatan itu harus dari hati dan pikiran. Bukan hanya takut dipukul, tidak. Itu tidak bertobat. Tidak. Pertobatan ini adalah bentuk hati dan pikiran kita, saudara. Karena kalau hanya bertobat secara kelakuan dan tindakan, akan lakukan lagi, dan akan lagi, dan akan lagi, dan akan lagi. Karena dosa itu selalu saja seperti sebuah kecanduan. Kita lanjut, saudara. Tuhan tetap setia. Menariknya adalah, sikap Kain lebih jauh lagi dari Tuhan. Kalau kita membaca pada pasal 4 ayat yang ke-16 yang kita bahas pada pagi hari ini bagian terakhir. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Kain? Lalu Kain pergi dari, saudara lihat. Bukannya bertobat datang kepada Tuhan, lebih menjauh dari persekutuan. Ya, hari ini kalau tidak salah ada jemaat Bogor yang ikut ibadah dengan kita. Ya, saya sedih sekali karena saya baru dengar kemarin bahwa ternyata jemaat Bogor sudah lama tidak ibadah karena tidak adanya hamba Tuhan. Jadi saya katakan ikut saja, ikut Zoom dengan kita di sini. Ya, kalau belum ada hamba Tuhan ikut saja, sama aja ibadah di hadapan Tuhan sama, baik di rumah maupun. Tapi bukan berarti saudara minggu depan udah nggak datang lagi ke gereja, semuanya ibadah di Zoom. Wah. Oke. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah apa? Nod. Apa itu Nod? Tanah Nod artinya dalam bahasa Ibrani, saya mencoba untuk men-searching. Nod itu artinya adalah pengembara. Jadi pergi di tanah pengembara, menjadi orang yang berkelana dan pelarian. Ini melambangkan apa yang terjadi? Menggambarkan kepada kita bahwa ketika Kain pergi dari hadapan Tuhan, tidak bertobat dan menjauhkan hidupnya dari Tuhan, maka dia menjadi seperti seorang pelarian yang penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Saya mau bilang, tidak ada anak Tuhan yang menjauh dari Tuhan, hidup seperti orang pelarian, seperti pengembara, jauh dari Tuhan, dan kemudian hidupnya dengan penuh dengan sukacita. Nothing, tidak ada. Semakin tersiksa kehidupan Kain dan bentuk dia memberontak kepada Tuhan. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan, malah dia menetap di tanah Nod dan kemudian membuat sebuah kota, dan kota itu dinamai dengan nama kota apa? Ayat 17-nya. Dinamai kota Henok. Henok di sini berbeda dengan Henok yang di dalam Kejadian pasal 5. Henok di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian disebut 2 orang. Satu anaknya Kain, satu keturunan dari siapa? Penggantinya Habel siapa? Set. Ya, karena di situ di ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberikan nama Set. Henok yang terangkat itu dari keturunannya Set, bukan Kain, bisa paham? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini mengajari kita untuk kita boleh mengantisipasi, kita tahu apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang harus kita kerjakan. Mungkin ada yang bertanya, Kain bersetubuh dengan istrinya. Oke, saya lupa, ada satu hal yang mungkin saya harus bahas. Ada yang bertanya, Kain bersetubuh dengan istrinya. Pertanyaannya, siapa istrinya Kain? Bukankah Adam punya anak 2, Kain dan Habel. Kain bunuh Habel, kemudian posisi Habel diganti sama Set. Baru Kain, Set. Kemudian ujuk-ujuk Kain bunuh Habel, ujuk-ujuk Kain kawin dengan siapa istrinya? Anda lihat, ada pengajaran sesat di sini yang mengajarkan bahwa ternyata Tuhan bukan cuma menciptakan Adam dan Hawa, tapi ternyata Tuhan juga menciptakan manusia-manusia lain di luar Adam dan Hawa. Ternyata mereka mengajarkan bahwa manusia pertama itu bukan cuma Adam dan Hawa, tapi ada di luar sana. Nah, di luar sana itulah istrinya Kain. Salah, ini ajaran yang nggak benar. Ya, salah, bukan. Alkitab tidak melulu disusun secara kronologis, tapi Alkitab ditulis secara sistematis. Bisa paham? Siapa istrinya Kain? Kejadian pasal 5 ayatnya yang ketiga.
dan 4. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Perhatikan baik-baik. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, berarti umurnya 930 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi anaknya Adam dan Hawa itu bukan cuma Kain, bukan cuma Habel, bukan cuma Set. 930 tahun dia tetap memproduksi anak. Berapa kira-kira anaknya? 9 abad. Berarti kalau dia lahir tahun 1000 sampai 1930 tetap hidup memproduksi anak. Banyak anaknya. Berarti istri dari Kain adalah adik-adiknya. Amin. Ya zaman itu incest boleh, masih bisa incest. Masih bisa kakak kawin dengan adik boleh. Jadi ini adalah istrinya Kain, anaknya Adam dan Hawa. Oke, bisa paham? Ini udah saya jelaskan berulang-ulang. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Kalau ada kesalahan di hadapan Tuhan hari ini, kalau ada kekeliruan di hadapan Tuhan hari ini, kalau Tuhan tegur kita, Tuhan ganjar kita, bertobat, kembali kepada Tuhan. Karena hidup di dalam teguran dan tidak kembali kepada Tuhan sangat menyiksa kita. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin.
Từ nào nào cho mình tắt lỗ để bơi sẩy bù phá y chang mày dầu nhá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chui bù phá ao tê đọc liền nào tê chỗ khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi lúc tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò miền bàn play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng cho vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเดี๋ยวจะอยู่ไหนเดี๋ยวเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงไหนเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเดี๋ยวcô cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang căn nhà cô mà cái mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฝาติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình đã phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay đồng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฆ่าลอยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm cân lao cho ngài tha yêu sĩ sĩ cha ní ông được thế mà sao phạm cân lao bay ông nhà cân lao sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà tảoไปเกมGiêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาชิใส่บางอย่างมีสัญญาสิเรานี่นิทายาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งมีไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาหวังเขาเยซูกลางหนาวไปป่ายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไป
因为耶稣就在当讲咯，对讲贴卡路到了，肯拜那趟不法等那。Mọi người tôi ở sân nhà số này, chỗ này cần phá bay và bù phá này yếu chứng sẻ. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan.
tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Surat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi. Segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi.
Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu.
akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.